manusia. Pengertian dan hakikat hak asasi manusia secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjalani harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur sebagai berikut: pemilik hak atau kepemilikan hak, ruang lingkup penerapan hak, pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Itulah inti daripada hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia itu harus dilindungi, harus dijaga. Tidak ada hak orang untuk merampas hak yang merupakan bagian dari anugerah Tuhan. Jadi kalau ada orang membunuh, berarti dia melanggar hak prerogatif daripada Tuhan. Karena hak itu bagian hak hidup yang dianugerahkan oleh setiap manusia yang merupakan rancangan dan rencana daripada Allah. Hakikat hak asasi manusia merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, dan negara. Ciri pokok hakikat hak asasi manusia, hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwariskan. Karena itu adalah anugerah daripada Allah. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Karena ini merupakan anugerah daripada Tuhan. Hak asasi manusia tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia di dunia bermula dari Magna Carta, the America Declaration, the Press Declaration, the Four Freedom. The America Declaration berpandangan bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu. The Friend Declaration, tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip persuasif opt-in court. Artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan
ia bersalah. Kalau di hukum Indonesia ini sering disebut dengan ajas praduga tak bersalah. Jadi sebelum ada keputusan pengadilan, dia dinyatakan bersalah, tidak ada hak kita menjas seseorang itu bersalah. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia dibagi 4 generasi. Generasi pertama, yaitu pengertian hak asasi manusia hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran hak asasi manusia generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi pada saat itu Perang Dunia Kedua, bahkan pasca Perang Dunia Kedua. Totalitarisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru, ini bagian dari situasi yang mempengaruhi hak asasi manusia saat itu. Generasi kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Generasi ketiga, keadilan dan pemenuhan hak asasi haruslah dimulai sejak mulainya pembangunan itu sendiri, bukan setelah pembangunan itu selesai. Generasi keempat, pemikiran hak asasi manusia generasi keempat ini dipelopori oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang disebut dengan Declaration the Basis Duties of Asia People and Government. Deklarasi ini lebih maju dari rumusan generasi. Maaf. Saya lanjut. Deklarasi ini lebih maju dari rumusan generasi ketiga karena tidak saja mencakup tuntutan struktural tetapi juga berpihak kepada terciptanya tatanan sosial yang berkeadilan. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia di Indonesia. Pemikiran hak asasi manusia dalam sejarah Indonesia itu diawali dari usaha Budi Utomo dalam konteks pemikiran HAM pada kepemimpinan Budi Utomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintahan kolonial maupun dalam tulisannya yang dimuat dalam kabar Guru Desa. Bentuk pemikiran hak asasi manusia oleh Budi Utomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Perdebatan pemikiran hak asasi manusia.
hak asasi manusia yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak berserikat, hak berkumpul, hak mengeluarkan pemikiran dengan lisan dan tulisan. Inilah perdebatan penyusunan hak asasi manusia pada sidang BPUPKI. Periode tahun 1966 sampai 99, sejarah hak asasi manusia Indonesia itu bisa kita lihat pada masa periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang hak asasi manusia, perkembangannya dan permasalahannya. Salah satu seminar tentang hak asasi manusia dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Hal ini juga yang mendorong bangsa Indonesia terus berupaya mempertahankan hukum-hukum yang berhubungan dengan perlindungan HAM di Indonesia maupun secara internasional. Sejarah hak asasi manusia tahun 70 sampai tahun 1980-an. Pemikiran elit penguasa pada masa ini sangat diwarnai oleh sikap penolakannya terhadap HAM sebagai produk barat dan individualistik serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Ini ketika itu terjadi karena masih beratnya atau masih kuatnya sisa-sisa kolonialisme dan imperialisme yang ada di negeri kita ini. Jadi isu perlindungan hak asasi manusia yang dicetuskan oleh negara-negara di luar pada Indonesia dianggap merupakan produk daripada orang-orang mantan atau penjajah Indonesia. Pemerintah pada periode ini bersifat defensif dan represif yang dicerminkan dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap hak asasi manusia pada saat itu. Hak asasi manusia tahun 90 sampai sekarang. Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua tahap, status penentuan dan tahap penataan atur secara konsisten. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia yang dicanangkan tanggal 1 Agustus 1998 yang didasarkan pada 4 pilar, yakni yang pertama, persiapan pengesahan perangkat internasional sebidang HAM. 2. Diseminasi informasi dan pendidikan bidang HAM. 3. Penentuan skala prioritas pelaksanaan hak asasi manusia. Keempat, pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang hak asasi manusia yang telah diratifikasi melalui perundang-undangan nasional. Bentuk-bentuk hak asasi manusia mulai dari hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial budaya. Jenis hak asasi manusia menurut Profesor Barudin Lopa yakni hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak penghormatan pribadi, hak menikah dan berkeluarga, hak wanita dan pria sederajat, hak kebebasan memilih agama, hak kebebasan bertindak dan mencari suaka, hak untuk bekerja, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama, hak milik pribadi, hak menikmati hasil produk dan hak tahanan dan narapidana. Hak asasi manusia dalam perundang-undangan. Dalam Perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, paling tidak terdapat 4 bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang hak asasi manusia. Pertama, dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara. Kedua, dalam ketetapan MPR. Ketiga, dalam undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden,
dan peraturan pelaksanaan lainnya. Sekian materi kita tentang hak asasi manusia yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih.